Shalom. Selamat sore Bapak Ibu Saudara-saudari yang saya kasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Pertama-tama kita patut bersyukur pada Tuhan kita boleh ada lagi dalam ibadah sektor pada saat sore hari ini. Oleh karena itu saya undang kita berdiri, kita menyanyi dari nyanyian NKB nomor 3 ayat 1. Terpujilah Allah, hikmat-Nya besar. Terpujilah Allah, hikmat-Nya besar, begitu kasih-Nya untuk dunia cemar, sehingga diberilah Putranya kudus, mengangkat manusia serta menebus. Pujilah, pujilah, buatlah dunia bergemar, bergemar, mendengar suaranya. Dapatkanlah Allah demi Putranya, beri puji padanya, sebab hikmat-Nya. Mari kita berdoa. Ibadah sektor yang kami laksanakan pada saat ini ditabiskan dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Kita menyanyi dari nyanyian NKB nomor 129 ayat 1, Indah mulia bahagia penuh. Indah mulia bahagia penuh, bersandarkan lengan yang kekal, damai dan berkat sungguh milikku, bersandarkan lengan yang kekal. Aman, aman, bersanakan lengan yang kekal. Aman, aman, bersandarkan lengan yang kekal. Persekutuan dipersilakan duduk kembali. Kekasih-kekasih Tuhan, kita akan membaca Mazmur pujian yang terambil dari kitab Mazmur pasal 9, kitab Mazmur pasal 9 ayat 1 hingga dengan ayatnya yang kelima. Kitab Mazmur pasal 9 ayat 1 hingga dengan ayatnya yang kelima. Saya akan membaca ayatnya yang ganjil dan saudara-saudara membaca ayatnya yang genap. Allah pelindung orang-orang saleh, untuk pemimpin biduan menurut lagu Mulaben Mazmur Daud. Aku mau bersukacita dan bersukaria karena Engkau, bermazmur bagi nama-Mu, ya Maha Tinggi. Sebab suku mundur, bersanding batu dan binasa di hadapan-Mu. Sebab Engkau membela perkaraku dan hakku, sebagai hakim yang adil, Engkau duduk di atas tahta.
Persekutuan yang saya kasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan yang terambil dari kitab Perjanjian Lama, kitab Mazmur 15 ayatnya yang pertama hingga dengan ayatnya yang kelima. Sebelumnya mari kita berdoa. Bapa di sorga, pada saat sore hari ini, terima kasih Tuhan boleh mengumpulkan kami, hamba-hambamu Jemaat Eden Merauke, baik kami yang ada di gereja, beribadah di gereja, maupun yang beribadah di rumah. Tuhan, pada kesempatan ini kami akan membaca dan mendengarkan firman kebenaran-Mu. Oleh karena itu Bapa, kami mohon Roh Kudus-Mu bekerja dalam hati dan pikiran kami, supaya firman yang kami baca dan kami dengar pada saat sore hari ini dapat kami amalkan dan dapat kami laksanakan itu dalam kehidupan kami hari lepas hari. Berfirmanlah bagi kami ya Tuhan, karena kami sudah sedia untuk mendengarnya. Amin. Persekutuan yang saya kasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, sekali lagi pembacaan firman Tuhan bagi kita dari kitab Mazmur 15 ayat 1 hingga dengan ayatnya yang kelima yang berbunyi demikian. Siapa yang boleh datang kepada Tuhan? Mazmur Daud. Tuhan, siapa yang boleh menumpang dalam kemah-Mu? Siapa yang boleh diam di gunung-Mu yang kudus? Yaitu dia yang berlaku tidak bercela, yang melakukan apa yang adil dan yang mengatakan kebenaran dengan segenap hatinya, yang tidak menyebarkan fitnah dengan lidahnya, yang tidak berbuat jahat terhadap temannya, dan yang tidak menimpakan cela kepada tetangganya, yang memandang hina orang yang tersingkir, tetapi memuliakan orang yang takut akan Tuhan, yang berpegang pada sumpah walaupun rugi, yang tidak meminjamkan uangnya dengan makan riba, dan tidak menerima suap melawan orang yang tak bersalah. Demikian pembacaan firman Tuhan bagi kita pada saat sore hari ini. Yang dikatakan berbahagia adalah setiap kita yang mendengarkan firman Tuhan dan mau mengamalkannya dalam kehidupan kita hari lepas hari. Terpujilah Kristus, Hosiana. Hosiana. Hosiana, Hosiana. Shalom. Saudara-saudaraku yang saya kasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, setiap kita pasti kita ingin memiliki hidup yang berkualitas, baik itu di hadapan manusia terlebih di hadapan Tuhan. Kualitas hidup seorang Kristen tidak tergantung pada aksesoris yang dipakainya, ataupun dari apa yang kelihatan mungkin dari sikapnya. Karena mungkin saja seseorang terlihat sangat ramah, terlihat sangat saleh, tetapi yang sebenarnya orang itu sangatlah tidak peduli dengan orang lain atau orang-orang yang ada di sekitarnya. Bahkan kadangkala kita menilai seseorang hanya dari kulit luarnya saja. Banyak orang yang saya lihat dan yang saya pernah amati di Jemaat Eden ini, ada seorang bapak yang sampaikan kepada saya bahwa ketika melihat seseorang itu dia sangat mengaguminya, karena bapak itu sangat diam dan kelihatan sangat saleh. Dan ketika seiringnya waktu, ketika bapak itu mengatakan sesuatu yang menyakitinya, dia merasa bahwa tidak selamanya orang diam itu baik. Kata orang bilang, orang diam kalau bicara satu kali langsung tembak di jantung. Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kadangkala itulah kenyataan hidup yang kita jalani.
Kita hanya mengagumi seseorang yang kelihatan dari luarnya saja. Ya, kalau orang-orang seperti saya, pasti orang yang salah saja yang mau mengaguminya, karena sudah kasar, cerewet, dan lain sebagainya. Yang pada kenyataannya lebih banyak orang yang mengagumi orang yang pendiam atau orang yang kalem dan saleh. Namun sebenarnya Bapak Ibu Saudara, bahwa mungkin saya kasih contoh, kualitas hidup seseorang itu ibarat sebuah barang. Ketika barang itu kita beli, pasti kita harus tahu, bukan dilihat dari bagusnya saja, tetapi kita lihat. Contohnya kalau HP, pasti cari yang RAM-nya besar. Atau mungkin kelebihan dan keunikan HP itu seperti apa. Begitu juga dengan kualitas hidup orang percaya, bukan hanya yang kelihatannya saja. Saudara-saudaraku yang saya kasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dalam pembacaan kita pada saat ini, dalam kitab Mazmur pasal 15 ayatnya yang ke-1 mengatakan bahwa Tuhan, siapa yang boleh menumpang dalam kemah-Mu? Siapa yang boleh masuk diam di gunung-Mu yang kudus? Ini suatu pertanyaan juga bagi kita, Bapak Ibu Saudara-saudara. Ini pemazmur bertanya kepada Tuhan. Sebenarnya orang yang seperti apakah yang boleh menumpang di rumah Tuhan? Atau orang yang seperti apakah yang boleh diam di gunungnya yang kudus? Kalau saya pribadi, saya merasa bahwa saya belum layak untuk menjadi seorang Kristen yang benar. Karena dalam menjalani kehidupan saya sadar sungguh bahwa banyak kelalaian yang saya lakukan di dalam kehidupan sehari-hari. Persekutuan yang saya kasihi dalam Tuhan, di dalam firman Tuhan ini juga menyampaikan bahwa pada ayatnya yang kedua, ini merupakan suatu persyaratan bagi setiap orang yang percaya kepada Tuhan, tentang siapapun yang boleh numpang di kemah Tuhan, yaitu dia yang berlaku tidak bercela, yang melakukan apa yang adil dan mengatakan kebenaran dengan segenap hatinya. Nah, ini suatu pekerjaan yang sangat gampang susah. Saudara-saudaraku yang saya kasihi dalam Tuhan, perkataan ini menyangkut kepribadian kita setiap hari. Apakah kita sudah bisa berlaku adil dalam kehidupan kita? Contoh hal yang kecil, apakah kita sudah bisa berlaku adil terhadap istri, terhadap suami, atau terhadap anak-anak kita, terhadap orang tua kita, ataupun keluarga kita yang ada? Persekutuan yang saya kasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, mungkin hal yang kecil saja yang paling gampang kita lakukan adalah sebagai orang tua dalam kehidupan kita sehari-hari, dalam memperlakukan anak-anak kita. Mungkin kita memiliki anak lebih dari satu. Oleh karena itu, dalam segala hal kita harus berlaku adil terhadap mereka, sehingga mereka juga merasakan kasih Tuhan lewat kepribadian kita sebagai orang tua. Persekutuan yang saya kasihi dalam Tuhan, yang berikut yaitu tidak menyebarkan fitnah dengan lidahnya, yang tidak berbuat jahat terhadap temannya, dan yang tidak menimpa cela kepada tetangganya. Ya, ini juga sesuatu hal yang sulit. Entah sadar atau tidak sadar, Bapak Ibu Saudara-saudara, dimanapun kita berjumpa dengan orang lain, hal ini sering kita lakukan. Kadangkala walaupun orang itu sudah bagus, karena kita tidak suka dengan penampilannya, dengan gayanya dia berpakaian atau lain sebagainya, maka 1000 cara kita bisa memfitnah orang tersebut.
entah dengan cara apapun, secara langsung atau tidak langsung. Bahkan yang paling kejamnya lagi, kita bisa mendendam seseorang karena merasa tersaingi. Dan dengan 1000 macam cara, dia berusaha untuk bagaimana orang itu jatuh, bagaimana orang itu tidak disukai oleh orang banyak. Persekutuan yang saya kasihi dalam Yesus Kristus yang berikut yaitu memandang hina orang yang tersingkir, tetapi memuliakan orang yang takut akan Tuhan, yang berpegang pada sumpah walaupun rugi. Ya, kadangkala kita sering memandang orang lain itu tidak ada apa-apanya dibanding dengan kita. Itu yang saya katakan tadi, bahwa kadangkala kacamata penglihatan kita yang lebih menonjol. Ketika melihat seseorang dengan penampilan dari luarnya, entah secara sengaja atau tidak sengaja, kita hanya berpikir bahwa orang itu adalah orang yang biasa-biasa saja. Karena pada kenyataannya banyak orang yang mengagumi orang-orang yang memang punya jabatan, yang memiliki segala sesuatu, yang memiliki kepintaran dan lain sebagainya. Padahal Bapak Ibu Saudara-saudara, dalam firman Tuhan, siapapun itu, siapapun dia orangnya, kita tidak boleh memandang hina orang tersebut. Karena mungkin saja orang itu punya kelebihan yang lain yang mungkin tidak ada pada kita atau tidak mampu kita lakukan. Pada ayatnya yang kelima, yaitu tidak meminjamkan uangnya dengan makan riba dan tidak menerima suap melawan orang yang tak bersalah. Iya, kadangkala ini juga menyangkut sebuah profesi, Bapak Ibu Saudara. Ketika orang-orang yang memiliki profesi seperti punya koperasi, seperti dia seorang pengacara, maka ketika mendengarkan firman Tuhan ini, ya, ketika ia mungkin melakukan meminjamkan uang yang mungkin meminta bunga yang melebihi, tetapi secara manusiawi juga kita tidak bisa menyalahkan orang-orang tersebut. Karena setiap orang, setiap pekerjaan yang Tuhan beri dengan talenta yang ada itu atas seizin Tuhan. Tergantung atau kembali kepada orang yang menjalankannya. Apakah wajar atau tidak wajar mengenai pekerjaan yang ia lakukan. Kita boleh mungkin mendapatkan keuntungan untuk membayar jasa yang kita miliki. Tetapi mungkin ada juga pekerjaan-pekerjaan tertentu yang mungkin kita buat, tetapi bisa menipu atau merugikan orang lain. Persekutuan yang saya kasihi dalam Yesus Kristus, orang yang hidup dalam kondisi di atas juga adalah orang-orang yang pasti ingin dibaharui oleh Tuhan. Termasuk kita yang hadir pada saat ini, saya percaya sungguh bahwa ketika kita mendengarkan firman Tuhan tentang larangan-larangan seperti ini, tentang banyak hal yang tidak boleh kita lakukan supaya kita layak di hadapan Tuhan, pasti kita juga ingin membaharui hidup kita. Bagi orang-orang Israel ini merupakan salah satu penekanan etnis ritual ketika mereka memasuki bait Allah. Nah, bait Allah bagi orang Israel merupakan lambang kehadiran Allah di tengah-tengah umat sekaligus sebagai sarana perjumpaan dan persekutuan antara Allah dengan manusia. Pertanyaannya adalah, siapakah yang dapat hidup sempurna di dunia ini? Entah saya atau saudara-saudara, kembali kepada pribadi kita masing-masing. Saya tidak bisa bilang saudara-saudara punya kekurangan, dan mungkin juga kita tidak bisa menilai orang lain banyak kekurangan daripada kita. Karena tak ada seorang pun
yang sempurna, karena yang sempurna itu hanyalah Tuhan. Wajah kehidupan kita dipenuhi dengan perasaan curiga, was-was, dan berbagai pikiran negatif terhadap sesama dan sekitar kita. Siapakah di antara kita yang berani mengatakan bahwa kita bebas dari kepalsuan, kepura-puraan, atau sikap yang munafik? Persekutuan yang saya kasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pembacaan firman Tuhan bagi kita pada saat ini merupakan tantangan juga untuk kita, untuk supaya ke depannya kita bisa berusaha untuk merubah kehidupan kita yang lebih baik dari waktu ke waktu. Mazmur ini juga selalu diperdengarkan dalam kehidupan Israel untuk mengingatkan bahwa kehidupan yang berkenan kepada Allah tidak akan terjadi secara spontan dan tanpa hambatan. Tetapi hal itu akan berproses bersama dengan seluruh situasi hidup seseorang yang menyembah Allah. Apakah itu di masa-masa sulit maupun di masa-masa yang menggembirakan. Persekutuan yang saya kasihi dalam Tuhan, memang kita ingin menjadi orang yang berubah, orang yang ingin menjadi hidupnya lebih baik lagi. Itu mendapatkan tantangan yang sangat besar. Kadangkala ketika kita ingin menjalani hidup lebih baik lagi, mungkin kita akan dijauhkan dari teman-teman kita atau orang-orang yang selalu ada buat kita. Itu adalah tantangan iman ketika kita mau berubah untuk hidup kita lebih baik, kembali kepada pribadi kita masing-masing. Apabila kita mau hidup baik, maka kita harus bersandar kepada Tuhan, apapun tantangannya dari orang-orang yang ada di sekitar kita. Persekutuan yang saya kasihi dalam Tuhan, kehadiran Yesus Kristus yang merupakan wujud kemanusiaan Allah untuk menolong kita menemukan panduan bagaimana seharusnya kita menentukan sikap ketika berhadapan dengan kerasnya kehidupan ini. Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan, saya kasih contoh saja. Dalam masa-masa pandemi seperti ini, mungkin banyak orang di luar sana yang sangat membutuhkan belas kasihan daripada kita. Kembali kepada kita, apakah kita masih bisa mengasihi orang lain ketika kita juga berada di dalam masa-masa sulit. Ini tantangan iman bagi kita Bapak Ibu Saudara-saudara, dan hal ini bukanlah suatu hal yang gampang. Persekutuan yang saya kasihi dalam Tuhan, melalui Yesus Kristus Allah berkarya untuk memelukkan wajah kemanusiaan kita. Namun cara Allah yang tempuh adalah cara yang penuh dengan rendah hati. Jika Allah rela menjadi manusia untuk menebus dosa kita manusia, Ia rela merendahkan dirinya. Maka kita pun manusia pasti akan bisa berbuat demikian. Memang hal yang sangat sulit saudara-saudara kita ketika kita berlaku rendah hati di hadapan orang lain. Karena itu ada harga yang dibayar mahal daripada kita. Apalagi kita adalah orang-orang yang sangat berpengaruh di tengah-tengah masyarakat atau di tengah-tengah lingkungan di mana kita bekerja dan berkarya. Ketika kita merendahkan hati di depan seseorang, apalagi orang itu mungkin dilihat dari kacamata kita sebagai manusia biasa, orang itu bukan siapa-siapa. Tetapi kembali lagi kepada kita bahwa kalau Tuhan Yesus saja mau merendahkan diri, bagaimana dengan kita? Persekutuan yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, kita juga tidak menggunakan cermin yang retak untuk menyebabkan kita melihat keretakan dari diri orang lain. Sebaliknya, kita juga harus menggunakan cermin Kristus untuk memampukan kita jeli untuk melihat kehidupan di sekitar kita. Supaya suatu waktu dengan masa yang tidak kita ketahui, kita dihadapkan dengan pertanyaan yang menantang.
Siapakah yang boleh menumpang dalam kemahmu? Siapakah yang boleh diam di gunungmu yang kudus? Marilah kita menjawab seperti Maria. Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku seperti atau menurut perkataanmu. Persekutuan yang saya kasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Pertanyaannya bagi kita adalah, apakah kita mau berubah di dalam kehidupan kita? Apakah kita mau meninggalkan kehidupan kita yang lama dan mau membangun kehidupan yang baru bersama dengan Tuhan, sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki? Hanya dengan cara seperti inilah iman kita akan berakar dengan kuat dalam kebenaran dan kasih karunia Allah. Tuhan Yesus memberkati kita dengan firman-Nya. Amin. Persekutuan yang saya kasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, selagu nyanyian persembahan kita akan menyanyi dari NKB nomor 100, Rindukah engkau mendapat berkat Tuhan. Rindukah engkau mendapat berkat Tuhan yang penuh di seluruh hidupmu. Mintalah kepada Bapamu yang janjinya teguh, menyertai langkahmu. Roh Kudus terus meluap di hatimu, karena Tuhan berpesan, bawalah bejanamu. Roh Kudus terus meluap di hatimu, pun dengan kuasanya. Persekutuan yang saya kasihi dalam Tuhan, mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami pada saat sore hari ini. Baik kami yang beribadah di gereja maupun semua umat Tuhan yang beribadah di rumah mereka masing-masing. Terima kasih Bapa, kami sudah mendengarkan firman kebenaran-Mu. Bapa di sorga, ajarilah kami sebagai manusia biasa, untuk kami mau merubah sikap hidup kami Tuhan, supaya kami boleh berkenan dan layak di hadapan hadirat-Mu. Biarlah firman yang kami dengar pada saat sore hari ini tidak berlalu begitu saja daripada kehidupan kami, tetapi kami dapat amalkan itu dan dapat kami laksanakan menjadi pedoman dalam kehidupan kami dari hari lepas hari. Bapa di sorga, terima kasih Tuhan, Engkau memperkenankan hamba-Mu yang berdosa ini untuk menyampaikan firman-Mu. Hamba mohon kepadamu Tuhan, kuasa Roh Kudus-Mu bekerja dalam hati setiap umat Tuhan yang mendengarkan firman ini. Biarlah Tuhan menyempurnakannya lebih baik dalam kehidupan mereka. Bapa di sorga, pada saat ini kami menyerahkan seluruh kehidupan Jemaat Eden Merauke dalam setiap pergumulan hidup yang mereka alami dan mereka rasakan. Apapun keadaan mereka Tuhan, baik itu mereka dalam masa-masa sulit, masa-masa kekurangan, atau apapun problema yang mereka hadapi satu persatu. Kami percaya Tuhan Engkau Allah yang luar biasa. Engkau mampu melihat kami masing-masing. Oleh karena itu Bapa, Engkau jamah setiap hidup kami, supaya kami bisa merasakan berkat dan karya Tuhan dalam kehidupan ini. Apabila jemaat kami Tuhan ada yang dalam keadaan sakit, kami mohon dengan kuasa-Mu Bapa, Engkau jamah dan sembuhkan, pulihkan mereka Tuhan. Angkat semua sakit penyakit mereka
Dan kami percaya sungguh Tuhan bahwa mujizat-Mu nyata indah pada waktunya. Bapa di sorga, pada saat ini kami berdoa bagi Ibu Pendeta Mike Matuan Kota sebagai Ketua Majelis Jemaat di Jemaat Eden Merauke ini. Dalam pergumulan kehidupan untuk melayani umat Tuhan di Jemaat Eden Merauke ini, dan juga dalam pelayanan, dalam kehidupannya bersama dengan suami dan anak terkasih. Hamba mohon kepadamu Tuhan, berikan dia roh hikmat, akal budi, kesehatan, kemampuan yang bersumber daripada Tuhan, sehingga ia boleh menjalani semuanya itu dengan segala baik, sehingga ia membagikan waktunya juga untuk mengerjakan semua itu atas kehendak dan perkenanan Tuhan. Bapa di sorga, pada saat ini juga Tuhan, hamba berdoa bagi kami sebagai rekan-rekan pelayan yang Tuhan percayakan untuk ada dan melayani dalam jemaat ini. Tuhan tahu setiap talenta, tugas, dan karya kami masing-masing. Kami mohon Tuhan memberkati keluarga kami, suami, istri, anak-anak kami, yang selalu menopang dan mendukung kami dalam setiap pelayanan yang dilaksanakan, sehingga pelayanan yang kami buat tidak bersungut-sungut, dan semuanya itu kami boleh lakukan dengan penuh sukacita untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Bapa di sorga, pada saat sore hari ini Tuhan, kami juga berdoa bagi semua pengurus sektor, semua pengurus wadah-wadah kategorial yang Tuhan percayakan juga untuk ada dan melayani di Jemaat Eden ini. Kiranya Tuhan juga boleh memberkati mereka semua. Bapa di sorga, pemerintah bangsa dan negara kami juga kami serahkan buat Tuhan. Kami percaya Tuhan memberkati mereka dengan talenta yang Tuhan anugerahkan. Bapa, pada saat sore hari ini kami telah memberikan persembahan syukur kami. Kami mohon Tuhan menerima persembahan ini agar layak di hadapan hadirat-Mu. Bapa, selesai ibadah ini, kami yang beribadah di rumah, kami juga yang beribadah di gereja ini, kami akan kembali ke rumah kami dan kami akan melanjutkan segala aktivitas kami di hari ini. Kami mohon Tuhan juga menuntun, menyertai, dan memberkati kami selalu. Bapa di sorga, ini doa pinta kami Tuhan, ampuni segala dosa dan salah kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa kepada Bapa di sorga. Dan kami akan satukan doa ini dengan doa Bapa kami secara bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Persekutuan yang saya kasihi dalam Tuhan, saya undang kita berdiri. Kita menyanyi dari nyanyian NKB nomor 189 ayat 1, pegang tanganku. Ku ingin selalu dekat padamu, ikut Kau Tuhan, tiada jemu. Bila Kau pimpin kehidupanku, takkan ku ragu, tetap langkahku. Oh Juru Selamat, pegang tanganku, bimbingan-Mu yang aku perlu, beri pertolongan dan kuasa-Mu. Oh Tuhan Yesus, pegang
persekutuan yang saya kasihi dalam Tuhan, mari kita menerima berkat dari Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera daripada Allah Bapa, dari Tuhan Yesus Kristus, dan dengan tuntunan Roh Allah yang kekal kudus tetap menyertai kita semua, mulai hari ini, kekal sampai selama-lamanya. Amin. Persekutuan yang saya kasihi dalam Tuhan, kita menyanyi dari nyanyian NKB nomor 188, Tiap langkahku diatur oleh Tuhan. Tiap langkahku diatur oleh Tuhan, dan tangan kasih-Nya memimpinku di tengah badai dunia menakutkan. Hatiku tetap tenang teduh, tiap langkahku ku tahu yang Tuhan pimpin ke tempat tinggi ku dihantarnya, hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang bakal. Ya, demikian ibadah sektor pada saat sore hari ini. Sampai jumpa dalam ibadah-ibadah yang lain. Selamat sore, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.